mengenal Allah Ta'ala dengan sifatnya terbagi dua, Ustaz. Asal yang bersifat wujud juga dia pasti Allah, pelajari wujud gitu. Asal yang bersifat kidam juga pasti Allah, pelajari kidam. Asal yang bersifat baqa juga pasti Allah, pelajari baqa. Dalam satu ungkapan yang disebut di dalam kitab Manaqib Syekh Samman, ada bahasa begini: "Inda dzikril auliya'i tanzilur rahmah." Ada? Pernah masih ingat enggak di Manaqib Syekh Samman? Inda dzikril auliya'i tanzilur rahmah. Dengan harapan aku menuliskan manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman agar Allah Ta'ala turunkan keberkahan bagi orang yang membaca dan yang mendengarnya. Karena dikatakan inda dzikril auliya'i tanzilur rahmah, ketika menceritakan nama para wali-wali Allah, Allah Ta'ala turunkan rahmah. Karena apa? Sebab ketika orang dengar nama wali Allah, akan muncul di hatinya rasa kekaguman dengan ini wali, dan muncul rasa kecintaan kepada ini wali. Pada saat seorang manusia muncul kagum dan cinta kepada waliullah, maka ini dikatakan dengan jundun min junudir rahman, kata Imam Junaid al-Baghdadi, bahwa saat seorang manusia di dalam hatinya itu ada rasa kekaguman dan kecintaan kepada seorang waliullah, maka mau tidak mau dia akan ketarik untuk dekat dan taat kepada Allah Ta'ala. Itu dia bala tentara Allah Ta'ala itu hikayatul aulia, cerita para wali itu bagaikan bala tentara. Maka dilanjutkan, pakai fa inda dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita tentang wali menarik hati manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana andai seorang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baca riwayat saja, baca riwayat Nabi Muhammad, dibaca saja, dibaca. Itu ada ruhnya, ada ruhul hikayah, ada ruhul kalimat, ada ruh bahasa, saudara. Bahasa itu ada ruhnya. Sebab innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalilah. Bahasa itu asalnya di sini, di dalam dada. Lidah hanya sebagai isyarat, sebagai dalil dari apa yang ada di dalam hati. Jadi bahasa itu punya ruh. Ketika orang bicara tentang keburukan, maka berefek dia untuk melakukan keburukan. Kenapa? Ruhnya masuk ke dalam jiwanya. Pada seorang menceritakan tentang para aulia, itu berpengaruh. Karena itu bahasa ada ruhnya, membuat orang menjadi baik. Pakai fa'indi dzikri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah wali yang hanya menjadi beruntusan cabang-cabang dari Nabi Muhammad, ketika orang muncul mahabbah dan cinta kepada mereka, membuat orang menjadi saleh, menjadi baik. Bagaimana andaikan diceritakan tentang Nabi Muhammad, kemudian muncul di hatinya kecintaan, kedekatan, ingin mengikut kepada Rasulullah, akan menjadi saleh. Ini wali wa Nabi Muhammad, dua-duanya makhluk yang disebut dengan wasilah. Tapi itu penting, karena Allah Ta'ala yang bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaqu ilaihil wasilah. Kalian harus bertakwa, aku minta, kata Allah Ta'ala. Orang beriman, kalian harus bertakwa. Jalur ini yang kau bikin kau selamat. Tapi tidak semudah itu pula, karena dia punya tingkat ketinggian yang luar biasa. Masuk kepada wilayah ketakwaan. Aku kasih tahu kau caranya. Wabtagu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Dekati orang-orang yang dekat kepada Allah. Para anbiya, para aulia, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah namanya. Ente enggak gampang. Mau dekat itu enggak gampang. Ente deketin dia. Mau cepat, deketin orang yang lebih dekat, akan lebih cepat. Kalau ini cerita tentang Nabi, kalau ini cerita tentang wali, membentuk manusia menjadi saleh, fakaifa inda dzikri ismin min asma'illah. Bagaimana ketika menceritakan tentang nama-nama Allah? Fakaifa inda dzikri sifatin min sifatillah. Bagaimana ketika orang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala?
Maka ketika orang menceritakan tentang sifat Allah, kemudian meresap di dalam jiwanya, mau tidak mau dia akan terbentuk menjadi manusia soleh. Makanya belajar sifat-sifat Allah dalam rangka agar sifat itu membentuk ke dalam jiwa seseorang untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Paham itu ya? Makanya kita belajar tentang sifat-sifatnya gitu.